Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan saya Dr. Lina. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Chandra. Baik, Bapak usianya berapa Pak? 55 tahun. 55 tahun ya. Untuk pekerjaan Bapak bekerja sebagai apa? Sebagai sopir, Dok. Baik, untuk alamat Bapak tinggal di mana Pak? Di Pasar, Dok. Baik, Bapak datang kemari dengan keluhan apa atau ada yang bisa saya bantu Pak? Saya ada keluhan sesak, Dok. Sesak ya? Iya. Sesak sudah dirasakan berapa lama? Ada sejak 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Iya. Apakah Bapak sudah pernah berobat sebelumnya Pak? Sudah, cuma tidak teratur, Dok. Tidak teratur. Iya. Baik Bapak, untuk riwayat sebelumnya apakah Bapak pernah mengidap asma atau penyakit jantung? Ada hipertensi, Dok, sejak 10 tahun yang lalu. Hipertensi ya. Iya. Bapak selain mengalami sesak, apakah ada gejala yang lain mungkin Pak? Ada sakit kepala, Dok. Sakit kepala. Iya. Baik, di keluarga apakah ada yang mengalami hal serupa seperti Bapak? Di keluarga bapak saya ada riwayat penyakit jantung, Dok. Itu sebelumnya apakah Bapak ada riwayat alergi obat ya? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya? Iya. Kalau begitu nantinya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap Bapak, yaitu pemeriksaan tekanan vena jugularis, di mana dalam pemeriksaan ini nantinya Bapak perlu menempelkan baju. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik, kalau begitu Bapak silahkan menuju ke meja pemeriksaan sembari saya mencuci tangan terlebih dahulu ya. Baik, Dok. Baik, Bapak tidur yang tenang dan rileks ya Pak ya. Baik, di sini saya akan mencari terlebih dahulu undulasi atau titik kolaps dari pasien. Baik, di sini karena tidak terlihat, saya akan menaikkan posisi pasien menjadi 30 derajat. Permisi ya Pak ya, saya berikan bantal untuk meninggikan posisinya. Baik, sekarang kita akan mencari undulasinya. Baik, Bapak boleh menoleh ke sebelah kiri. Setelah itu saya akan meletakkan jari saya pada angulus mandibula dan mengurutkannya ke arah bawah. Selanjutnya saya akan meletakkan penggaris saya di bagian titik kolapsnya atau pada undulasinya, kemudian mengarahkannya ke bagian angulus ternalis secara horizontal dan meletakkan penggaris yang lagi satu secara vertikal di bagian angulus ternalis. Baik, dari hasil pemeriksaan ini saya menemukan untuk tinggi dari undulasinya itu adalah 3,5 dan juga saya akan menambahkannya dengan 5, di mana 5 ini merupakan asumsi jarak antara angulus ternalis ke atrium kanan. Baik Bapak, untuk hasilnya ini 8,5 ya Pak ya. 8,5 mmHg ini memang sedikit melewati dari batas normal, tapi Bapak tidak perlu khawatir. Saya akan membaca foto X-ray yang telah Bapak lakukan sebelumnya Pak ya. Kalau begitu Bapak silahkan menggunakan bajunya Pak. Saya akan menjelaskan di meja kita ya. Baik Bapak Chandra, Ya. di sini saya akan menginterpretasikan hasil foto X-ray dari Bapak ya Pak ya. Untuk foto X-ray-nya ini tidak terdapat marker, kemudian di sini juga tidak terdapat identitas dari pasien yang harusnya meliputi nama, umur, kemudian nomor rekam medis dan juga tempat di mana foto X-ray ini diambil, sehingga foto X-ray ini dinyatakan tidak lengkap. Kemudian saya akan melihat apakah foto X-ray ini layak untuk dideskripsikan atau tidak, di mana ada 4 persyaratan. Yang pertama itu ada area foto, kemudian ada inspirasi, kemudian ada kesimetrisan, dan juga yang terakhir ada
sinar X, dimana untuk area fotonya ini sudah bagus, dimana bisa kita lihat ini area fotonya sudah mencakup seluruh kafum toraks, dan juga untuk kesimetrisan kita bisa melihat dari jarak processus spinosus ke os clavikula itu sudah sama jaraknya antara kanan dan juga kiri. Kemudian untuk inspirasi ini sudah dalam inspirasi yang maksimal, dimana kita bisa melihat IGA ke-9 dan ke-10 posterior. Kemudian selanjutnya ini juga untuk proyeksi dari foto ini adalah posterior anterior atau PA. Jadi selanjutnya untuk sinar X-nya itu kita bisa melihat bahwa sinar X ini sudah cukup bagus, dimana kita bisa melihat bagian torakal 1 sampai dengan 4. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian bentuk dan juga pengukuran dari jantung, dimana untuk penilaian bentuknya ini memang sedikit lebih besar, dimana seharusnya bentuknya itu seperti buah pir, namun di sini sudah seperti buah alpukat, lebih besar. Kemudian saya akan melakukan perhitungan, dimana untuk perhitungan cardiac index ini untuk menentukan apakah adanya kardiomegali atau tidak, itu kita akan menghitung T1 ditambah T2 per DT1 atau diameter transversal toraks bagian dalam. Sebelumnya kita akan mencari terlebih dahulu garis tengah untuk membagi antara mediastinum kanan dan juga kiri. Kita akan letakkan penggaris di bawah trakea dan juga menariknya. Dan di sini sudah terlihat garis tengahnya. Kemudian untuk T1 kita akan ukur dari garis tengah menuju jarak terjauh di bagian jantung bagian kiri. Baik, di sini terlihat 6 cm. Kemudian untuk T2 kita bisa ukur dari bagian garis tengah menuju ke jarak terjauh bagian jantung kanan, dan di sini kita temukan 2,5 cm. Kemudian untuk DT1 kita bisa ukur yaitu 13 cm, di mana dari hasil pengukuran ini kita menemukan untuk CI atau cardiac index-nya itu 65%, atau bisa kita bilang melebihi dari normal, yang normalnya itu kurang dari sampai dengan 50%. Dan pada foto ronsen ini itu menunjukkan 65%, di mana itu melebihi dan mengidentifikasikan adanya atau mengindikasikan adanya kardiomegali pada pasien. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penilaian terhadap segmen-segmen dari jantung, di mana untuk batas kanan itu terdapat ventricle kiri, kemudian batas kanan ada atrium kanan dan juga aorta ascendens, dan untuk batas kiri juga kita bisa melihat pinggang jantung. Di sini pinggang jantungnya melengkung. Kemudian untuk ventricle sinistra atau ventricle kiri itu terdapat pembesaran dan bisa dilihat dari apex cordis yang tertanam. Kemudian untuk atriumnya itu tidak terlalu besar, tidak ada pembesaran, atau mungkin bisa kita bilang normal. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan ke penilaian knop aorta atau identifikasi knop aorta, di mana knop aorta ini bisa kita lihat di bagian sini ada aorta yang ini dan juga yang ini, kita akan tambahkan atau jumlahkan. Baik, caranya masih sama dengan mencari cardiac index, namun kita akan meletakkannya di bagian aorta. Nah, di sini untuk A1 itu saya dapatkan 1,5 cm. Kemudian untuk A2 kurang lebih sama, dan saat kita jumlahkan itu hasilnya 3 cm, di mana hal ini masih tergolong normal karena normalnya itu jumlah penilaian dari A1 dan juga A2 itu kurang dari 4 cm. Kemudian apabila terjadi dilatasi aorta akan melebihi 4 cm, dan apabila terjadi elongasi aorta akan kurang dari 2 cm atau kurang dari 1 cm.
Kemudian kita akan beranjak ke hilus atau RDPA, di mana hilus pasien itu terlihat di bagian sini dan juga di bagian sini. Untuk hilusnya itu normal karena normalnya akan terlihat samar-samar, dan apabila ada penebalan itu akan dicurigai terjadi penumpukan cairan pada hilus. Namun di sini samar, yang bisa kita bilang normal. Selanjutnya kita akan ukur karena biasanya normalnya untuk hilus itu tidak akan lebih dari 17 mm atau tidak melebihi 1,5 cm. Dimana di sini hilus pasien masih tergolong normal. Kemudian untuk corak vaskuler paru. Jadi untuk normalnya itu coraknya itu sepertiga dari lapang paru dan tidak ada peningkatan corak di sini. Kemudian untuk parenkim paru atau penilaian parenkim dan juga costophrenicus, di sini untuk parenkim paru terlihat tidak ada bayangan, di mana ini masih tergolong normal dan mengindikasikan tidak adanya edema pada parenkim. Kemudian untuk sinus costophrenicus, di sini juga terlihat lancip atau tidak tumpul yang mengindikasikan bahwa sinus costophrenicus ini tidak ada efusi pleura pada paru-paru karena sinus costophrenicusnya ini masih tajam. Kemudian dari hasil pemeriksaan X-ray ini, jadi kita dapatkan kesan kardiomegali dan juga perbesaran pada ventrikel sinistra atau ventrikel kiri. Dan untuk diagnosisnya itu adanya hipertrofi pada ventrikel kiri karena hipertensi atau riwayat hipertensi yang dialami oleh Bapak. Jadi saya akan anjurkan Bapak untuk memeriksakan lebih lanjut ke dokter spesialis jantung. Baik, sekian dari pemeriksaan saya. Apakah Bapak ada yang mau ditanyakan kembali, Pak? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu saya akan menulis surat rujukannya untuk menuju ke dokter spesialis jantung ya, Pak ya. Baiklah. Ini ya, Pak ya. Baik. Ya, Pak. Terima kasih ya, Dok. Iya.